Sepertinya masyarakat yang ada di daerah dekat gereja GPIN ini di kota Bandar Lampung ini lebih berkuasa daripada lurah yang ada di sana. Mengapa ini bisa terjadi? Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Samasi. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita semua ya. Rupanya di kota Bandar Lampung itu bukan cuman GKKD yang mengalami masalah soal peribadatan di gereja mereka, ya. Tapi ada juga gereja lain yang mengalami hal yang seperti itu. Dan saya akan sharekan kepada kita semua pada saat pagi hari ini bagaimana kronologisnya, ya kan? Kenapa bisa terjadi dan bagaimana hasilnya setelah diadakan yang namanya komunikasi ya dengan pemerintah setempat. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat videonya di sini. Ini dia. Nama saya Pendeta Mardi Utomo. Oke. Saya pelayanan di Gereja Protestan di Nusantara, Jemaat Philadelphia, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Oke, makasih Pak Pendeta. Ini ada majelis kita ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Gede Adijaya, selaku Majelis Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Philadelphia Bandar Lampung sebagai sekretaris jemaat. Kami bersyukur di mana Tuhan sudah menempatkan kami di tempat ini setelah sekian lama kami berjuang untuk memiliki tempat ibadah. Artinya kami bersyukur saat ini memiliki tempat ibadah sekalipun masih harus banyak tantangan dan hambatan yang kami hadapi saat ini. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Nah, teman-teman, saudara-saudara, GPIN di Bandar sebenarnya tidak begitu viral kemarin. Yang viral itu kan GKKD, tetapi diurusnya oleh pemerintah daerah, aparat-aparat di sini, pemangku kewenangan di sini, bersamaan antara GKKD dan GPIN ya. Ada musyawarah itu bersamaan di Forkompinda ya. Di Forkompinda membahas tentang GKKD dan GPIN. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta dan Pak Majelis. Kira-kira siapa yang akan mau bicara, silakan ya. Yang pertama mungkin boleh menceritakan kronologi dulu ya. Bagaimana sampai ada ibadah di tempat ini, lalu kemudian sampai pada kejadian kemarin dan sampai pada hari ini. Boleh diceritain kronologisnya dulu Pak. Silakan, siapa Pak? Baik, saya akan menceritakan kronologi dari awal bagaimana pelayanan kami Gereja Protestan Injili Nusantara, di mana dimulai dari beberapa pelayanan anak, kemudian keluarga, dimulai dari menumpang di gereja GKMI di Jalan Malabar, Halim. Kemudian kami di sana terus berdoa untuk berjuang bagaimana supaya kami punya tempat ibadah. Sampai tahun 2008, 2009 kami boleh membeli sebidang tanah kurang lebih 600 meter persegi di daerah Pematangwangi atau sekarang dengan Waikandis di RT 06, dan kami membeli dan terus kami memulai supaya bagaimana kami bisa bangun, dan kami mulai membangun di tahun 2011 kami mulai membangun untuk tempat tinggal pendeta lah terlebih dahulu, sekaligus kami akan gunakan sebagai sarana untuk ibadah sekolah minggu dan doa-doa persekutuan doa jemaat, dan kami belum kami gunakan sebagai sarana ibadah. Tapi ya puji Tuhan, bangunan itu selesai di tahun 2013, dan 2013 juga akan sudah ditempati oleh Pak Pendeta, waktu itu Pak Pendeta Mansyukur. Kemudian sering berjalan waktu kami gunakan untuk kegiatan sekolah minggu dan ibadah persekutuan doa di tempat ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ya kami memiliki rezeki dan dana, kami bangunlah suatu tempat yang lebih luas untuk kami gunakan sebagai sarana ibadah. Dimulailah pada Desember 2019 kami mulai
beribadah di tempat ini. Dengan perayaan Natal di tahun 2019 kami gunakan tempat ini. Kemudian terus setelah kami beribadah di tempat ini terjadilah pandemi COVID-19 yang harus kami tidak lagi menggunakan ibadah tempat ini. Kemudian di tahun 2021 ya Pak ya, 2021 kami mulai kembali menggunakan tempat ibadah ini untuk kegiatan-kegiatan ibadah selain melonggarnya dengan kondisi COVID. Kemudian setelah kami menggunakan tempat ibadah ini, tepatnya di tanggal 20 Januari ada kami kedatangan tamu dari tetangga kami, namanya Pak Holman, yang menanyakan status bangunan ini, kok rumah tinggal dijadikan sebagai tempat ibadah, izinnya mana? Beliau mempertanyakan itu. Kalau memang belum ada izinnya, ya minta tolong Sabtu dan Minggu jangan digunakan sebagai untuk tempat ibadah jemaat GPN Philadelphia. Ya, tapi kami bersepakat majelis jemaat bahwa kami akan terus beribadah Sabtu dan Minggu kami tempat ibadah tempat ini. Kemudian di hari Minggu dan sepengetahuan RT dan sepengetahuan RT, ya, RT tahu. Kemudian di tanggal 22 Januari 2023 datang lagi Pak Holman ini dengan membawa 5 warga sekitar sini kembali mempertanyakan itu, izin-izin itu kalau memang belum ada, ya tolong diusahakan untuk minta persetujuan warga, dikasih waktu dalam tempo 1 bulan. Ya, jadi dalam tempo 1 bulan ini kami disuruh untuk mengurus persetujuan warga lah supaya kami bisa gunakan untuk tempat ibadah. Namun kenyataannya ketika kami disuruh mengurus, mereka juga mengumpulkan penolakan, tangan-tangan warga untuk menolak kehadiran tempat ibadah di lingkungan ini. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 kembali datang warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga RT 06 lingkungan 1. Kemudian mereka kembali datang ke tempat ini kurang lebih 20 orang. Pagi-pagi benar kira-kira jam 6:30 mereka sudah datang ke pastori kami kembali dengan mempertanyakan izin. Kalau memang belum ada izin ibadah, jangan digunakan sebagai tempat ibadah. Itulah yang mereka minta. Akhirnya dan ada kesepakatan mengembalikan tempat ini sebagai rumah tinggal. Oke, saya agak heran di sini teman-teman ya. Kenapa masyarakat yang justru mempertanyakan soal izin daripada tempat yang digunakan untuk beribadah, ya kan? Sebenarnya apakah memang masyarakat sudah diberikan wewenang seperti itu atau bagaimana? Ya, harusnya kan yang kalau soal mempertanyakan izin itu sudah ada atau enggak itu kan pihak pemerintah, ya kan? Artinya ya biar jelas ini tempat ini sudah ada izin apa belum. Ini soal mempertanyakan dulu teman-teman ya. Tapi saya pikir seperti yang tadi dikatakan, kalau rumah tinggal atau rumah pribadi, sekali lagi ya, rumah pribadi atau rumah tinggal dijadikan menjadi tempat untuk beribadah sampai tidak diperbolehkan, saya juga nggak ngerti. Apakah memang aturannya seperti itu, di rumah tinggal tidak boleh beribadah atau bagaimana? Jelas ya bahwa orang Kristen itu beribadah bukan hanya di gereja. Ini dulu yang harus kita ketahui ya. Bukan hanya di gedung gereja yang resmi atau yang sudah dapat izin ya, tetapi di rumah-rumah warga juga diadakan yang namanya ibadah. Jadi saya nggak ngerti lah ya kenapa bisa begitu ya. Saya nggak ngerti. Yang penting gitu aja lah. Yang penting orang Kristen itu ibadahnya bukan hanya di gereja ya, di rumah, bahkan di hutan juga boleh. Dimanapun orang Kristen boleh beribadah. Itu aja ya kan. Soal izin itu yang tadi ya itu urusan pemerintah ya, bagaimana untuk memberikan ya izin kepada mereka untuk beribadah. Tentunya dalam hal ini kalau sudah memenuhi syarat seperti apa yang tertuang dalam SKB 2 Menteri, kalau memang itu yang ya harus dipenuhi, ya pemerintah lah yang mengetahui dan juga perlu menanyakan
soal hal itu, bukan masyarakat. Menurut saya sih begitu teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut Ya lagi. itulah awal mula, kemudian di tanggal 5 itu akhirnya kami tidak beribadah karena mereka di sini sampai siang mereka terus memperdebatkan tempat ini. Dan di tanggal 7 karena berita tersebut sudah viral di media sosial di tanggal 7 tanggal 5 mulai ada YouTube Iya. ya tanggal 5, kemudian mungkin siang sekitar jam 12 atau setengah 1 ada YouTube yang muncul tentang pelarangan tempat ibadah di sini. Itulah yang membuat akhirnya pemerintah tempat untuk merespon, tepatnya tanggal 6 sudah mulai dari Kementerian Agama datang ke Pastori atau ke rumah pendeta, tempat kami, bahkan juga dari Polda untuk menanyakan kondisi dan keadaan yang ada. Dan siangnya tanggal 6 tanggal 6 mendapatkan surat akan diadakan mediasi di kantor camat tanggal 7 Februari. Ya, setelah itu kami dilakukan mediasi jam 1 siang di kantor camat. Setelah mediasi yang dihadiri oleh Ketua FKUB, Kesbangpol, dari Poltabes, kemudian dari Polsek, kemudian juga beserta warga RT 06 dan warga jemaat yang hadir, disepakati keputusan bahwa Jemaat GPN Philadelphia diberikan waktu 2 minggu untuk mengurus izin sementara. Dan bila dalam waktu 2 minggu ini belum keluar surat izin sementara, rumah tersebut tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Setelah itu kami bergerak cepat karena waktu yang diberikan juga sangat singkat. Jadi tinggal tanggal 8 pagi, yaitu hari Rabu, kami langsung membuat surat kepada Lurah Wekandis, yaitu Bapak Rizka Rais, supaya segera memohon diterbitkan rekomendasi untuk surat izin sementara rumah ibadah. Namun kenyataannya kami hadapi di sana bahwa ketika kami menyampaikan surat untuk buat rekomendasi, dan dari pihak warga juga membuat surat bahwa intinya mereka melaranglah pemberian rekomendasi untuk rumah ibadah ini. Dan Pak Lurah juga menyatakan dia sangat tidak berani untuk memberikan rekomendasi karena di berbagai pihak juga ada tekanan dari warga, sehingga dia tidak berani mengambil keputusan untuk memberikan rekomendasi sampai habis waktu 2 minggu ini. Dan kami mendengar beliau juga sedang mengajukan pengunduran diri dari lurah, sehingga ya kami merasa seperti ini kok habis waktu juga nggak ada keluar rekomendasi. Dan sampai akhirnya di tanggal 24 berikan rekomendasi untuk ibadah di kantor camat. Tanggal 24 ada surat dari Pak Lurah bahwa kami difasilitasi untuk beribadah di kantor camat Tanjung Senang atau di aula Kemenak, dan kami memilih untuk beribadah di aula kantor camat. Ya, itu yang dapat kami laporkan, kami sampaikan kepada teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Inilah pergumulan kami Jemaat GPN Philadelphia Kota Bandar Lampung. Gitu. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Jadi sekarang menggunakan kantor kecamatan ya untuk beribadah. Apa harapan dari Bapak-bapak, Pak Majelis, Pak Pendeta, harapan Bapak-bapak terhadap pemerintah daerah khususnya? Apakah ingin tetap di kantor kecamatan atau ada harapan apa nih? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, saya kira kami memang punya harapan kami terbesar adalah bagaimana kami bisa kembali ke tempat ibadah kami ini, rumah yang sudah kami jadikan sebagai tempat ibadah, yang kami gumuli sekian lama, kami perjuangkan bersama dengan jemaat dengan berjerih lelah, bisa kami gunakan kembali. Sekalipun sudah difasilitasi oleh pemerintah di kantor camat, kami akan kembali ke tempat kami beribadah. Itulah harapan kami. Mohon untuk para pejabat yang berwenang untuk boleh memperhatikan kami Jemaat GPN Philadelphia, dan kami mohon dengan sangat supaya kami sebagai warga negara diberikan hak yang sama dalam beribadah. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak untuk cerita singkatnya ya, selayang pandang, kronologi, lalu kemudian apa yang menjadi harapan. Nah teman-teman tolong kita doakan juga sama-sama ya, supaya apa yang dirindukan oleh gereja di tempat ini
bisa tercapai. Mereka memiliki IMB sementara dulu lah ya untuk 2 tahun. Nanti mungkin ke depan setelah persyaratan mungkin pengguna itu tercukupi, mungkin kita bisa urus untuk IMB permanen. Ya, kita doakan sama-sama. Nah, Bapak-bapak kita bisa lihat ruangannya ya. Boleh. Nah, Oke, jadi begini teman-temannya. Saya heran, sekali lagi saya heran karena tadi seperti apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jemaat, bahwa mereka mau mengajukan yang namanya izin ya, agar mereka boleh beribadah di rumah pribadi memang yang biasa digunakan untuk beribadah, ya kan? Itu yang mereka lakukan beberapa waktu yang lalu itu. Tapi apa yang kita dengarkan tadi, rupanya ya, masyarakat yang ada di lingkungan itu juga menyampaikan laporan mereka atau pengaduan mereka bahwa mereka tetap melarang ya, mereka tetap tidak mengizinkan ya, kalau rumah pribadi atau rumah tinggal yang biasa mereka pakai untuk beribadah selama ini terus-terusan dipakai untuk beribadah. Ya, mereka datang ke lurah ya, tapi apa yang terjadi, lurah tidak bisa ambil keputusan. Bahkan dia sampai mau mengundurkan diri, teman-teman. Saya kasihan sekali dengan hal yang seperti ini. Sepertinya masyarakat yang ada di daerah dekat gereja GPIN ini di kota Bandar Lampung ini lebih berkuasa daripada lurah yang ada di sana. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Karena tadi kita dengarkan bahwa untuk sementara jemaat GPIN di sana mereka beribadah di kantor camat ya, atau di aula kantor camat. Ya, semoga saja apa kerinduan dan pergumulan mereka untuk mendapatkan izin ya untuk beribadah di tempat seperti biasa boleh tercapai di waktu yang akan datang. Sekian saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.